Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 10 Agustus 2023 dengan Sari Berita. Generasi muda diharapkan tidak mentolerir politik uang. Pekan ASI sedunia, dukung ibu bekerja, terus menyusui. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, generasi muda Indonesia diharapkan tidak mentolerir praktik politik uang pada peserta demokrasi 5 tahunan pemilihan umum. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Generasi muda Indonesia diharapkan tidak mentolerir praktik politik uang pada pesta demokrasi 5 tahunan pemilihan umum. Sebab pemuda, khususnya pemilih pemula dan pemilih muda, menjadi pilar bangsa dalam melahirkan pemimpin bangsa yang anti korupsi. Demikian seperti yang disampaikan oleh Emmanuel Kosat, seorang peneliti muda di Institute Governance and Social Change dalam dialog interaktif RRI ND pada Selasa lalu. Emmanuel Kosat mengungkapkan generasi muda, khususnya pemilih pemula, mudah terjebak dalam politik uang, sehingga sudah saatnya sosialisasi dan edukasi terkait politik uang dan dampaknya bagi nasib bangsa ke depan perlu dilakukan lebih masif lagi. Orang muda mengambil peran di sini, ambil posisi kesadaran kritis, atau juga menjadi pemilih yang rasional. Politik uang itu kan sebenarnya transaksional. Kita mengganti logika money politics menjadi logika komunikasi. Jadi dua-duanya tetap transaksional, tapi yang ditransaksikan tidak lagi materi atau uang, tapi yang ditransaksikan itulah ide, gagasan, argumentasi, komunikasi. Jadi kita mau transaksi itu bukan sesuatu yang haram. Yang ditransaksikan itu adalah ide, gagasan itu. Dirinya juga mengharapkan peran penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan pengawas pemilu Bawas, bisa lebih kuat dalam membentengi konstituen, khususnya para kaum muda, untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam menekan dan menghindari praktik politik uang tersebut. Memerangi politik uang ini adalah sinergi dari semua elemen, dari semua stakeholder, kerja kolaboratif dari institusi atau lembaga pengawas, itu dari penyelenggara KPU dan juga dari masyarakat, dari konstituen, termasuk partai politik sebagai partisipan serta dalam pemilu. Itu betul tentunya kolaborasi, sinergi bersama. Jadi perlu dilakukan pendidikan atau membangun kesadaran politik. Kami ini tentu menjadi tugas dari kawan-kawan di partai politik. Ada sekolah politik. Sekolah politik itu sejak awal yang diinisiasi oleh partai politik. Semestinya di sana partai politik melakukan edukasi, baik di internal partai maupun juga edukasi terhadap masyarakat luas. Emmanuel Kosat kemudian mengajak generasi muda, khususnya pemilih pemula dan pemilih muda, untuk tidak tunduk dalam arus politik uang ini dan memiliki karakter kuat untuk memajukan bangsa lebih baik lagi dengan memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa serta daerah yang baik dan berintegritas. RRI ND Lady Badin melaporkan. Tiap minggu pertama bulan Agustus diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia, dan tahun ini Pekan ASI Sedunia di Indonesia mengangkat tema Dukung Ibu Bekerja Terus Menyusui dengan dua slogan, Ibu Bekerja Tetap Menyusui Pasti Bisa, dan Bantu Ibu Bekerja Tetap Menyusui. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Dr. Maria Endang Sumiwi mengungkapkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan ibu bekerja tidak memberikan ASI secara eksklusif kepada buah hatinya.
Ketika ibu bekerja, biasanya pemberian ASI hanya berlangsung selama 3 bulan sesuai dengan jadwal cuti. Padahal untuk lulus ASI eksklusif berlangsung selama 6 bulan. Dan ini menjadi alasan untuk mengkampanyekan dukungan ibu bekerja terus menyusui. Lebih lanjut, Dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif akan lebih mungkin mengalami kekurangan gizi dan juga vitamin A, dan bayi juga beresiko terjadi alergi dan juga intoleransi laktosa. Selain itu ada peningkatan resiko beberapa penyakit kronis seperti diabetes dan juga obesitas. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan supaya ibu yang bekerja tetap dapat memenuhi ASI eksklusif selama 6 bulan. Untuk itu dalam peringatan Pekan Menyusui Sedunia tahun 2023 ini merupakan momentum yang tepat untuk semua pihak, baik suami, keluarga, rekan kerja, pemberi kerja, dunia usaha, masyarakat, dan juga pemerintah perlu terlibat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengakomodasi praktek menyusui. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebanyak 40 masyarakat dan juga kelompok milenial di Desa Wolokoli, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika mengikuti pelatihan budidaya jamur tiram. Informasi ini disampaikan Veranda Garus. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari yakni dari tanggal 4 hingga 5 Agustus 2023 dihadiri oleh staf Litbang Pertanian Kabupaten Sika, penggerak kelompok milenial Desa Wolokoli, Ketua BPD Desa Wolokoli, dan anggota BPD serta PPL mendapatkan antusias yang luar biasa dari para peserta. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Jemi Satriawan Sadipun SPMSI kepada RRI mengatakan dengan adanya pelatihan seperti ini kiranya membantu para peserta dalam mengembangkan SDM berusaha tani di bidang budidaya jamur tiram. Selain itu mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dikarenakan usaha ini diyakini menjanjikan dan dapat diproduksi dalam kurun waktu yang cukup lama. Anak-anak milenial ini, anak-anak muda ini, sebaiknya kita kumpulkan mereka dan buat sesuatu yang artinya bisa membuat mereka punya aktivitas. Kan kalau sudah punya aktivitas, sudah punya pekerjaan yang seperti ini, mereka pasti lebih konsen ke budidaya ini. Lagian untuk kalau sampai berhasil ini 3 bulan kemudian saya sudah tantang ini. Saya mau minta kalau bisa ya diundang lagi untuk datang panen. Siap membantu untuk carikan pasaran. Ini jamur tiram ini harganya cukup menjanjikan ini. Sasaran utama yang akan dicapai dalam pengembangan budidaya jamur adalah mendorong masyarakat untuk bisa mandiri secara ekonomi guna mendongkrak ekonomi keluarga. Dia berharap agar Desa Wolokoli tidak hanya dikenal sebagai pusat kerajinan tangan, melainkan juga sebagai lokasi budidaya jamur tiram. Di Kota Maumere ini ada juga sih yang sudah membudidayakan ini. Namun itu masih skala industri rumah tangga. Kita mau ini, kita memberdayakan masyarakat desa, khususnya kaum muda. Kalau prosedurnya dilaksanakan dengan baik, mulai dari penyiapan bibit sampai dengan budidaya, itu kalau berjalannya bagus sesuai petunjuk, ya mudah-mudahan bisa berhasil bagus. Selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pelatihan ini bertujuan untuk melatih warga untuk hidup dan berusaha secara berkelompok, serta memberikan keterampilan bagi warga. Kegiatan pelatihan bersumber dari dana APBD Desa Wolokoli tahun anggaran 2023. RRIND, Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pemerintah Kabupaten ND gelar pasar murah selama 2 hari berlangsung di halaman kantor Bupati ND. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78, pemerintah Kabupaten Ende gelar pasar murah selama 2 hari berlangsung di halaman kantor Bupati Ende. Kegiatan pasar murah kerjasama Pemda Ende dengan para agen distributor dalam kota Ende. Pantauan RRI sejak dibuka kegiatan pasar murah Selasa 8 Agustus 2023, warga kota Ende termasuk ASN langsung menyerbu stand yang sudah disiapkan para agen distributor yang menjual bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, telur ayam, minyak goreng, tepung terigu, dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Sekretaris Dinas Koperasi Kabupaten Ende Hidayat kepada RRI mengatakan,
Untuk kegiatan Pasar Murah, Dinas Koperasi dipercayakan sebagai koordinator kegiatan Pasar Murah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78 tingkat Kabupaten Ende. Hidayat mengatakan kegiatan Pasar Murah berlangsung selama 2 hari di halaman kantor Bupati Ende, yakni tanggal 8 dan 9 Agustus 2023. Dijelaskan kegiatan Pasar Murah didukung oleh 15 agen distributor dalam kota Ende, Pegadaian Syariah, dan Perum Bulog Ende. Dikatakan kegiatan Pasar Murah kali ini selain menjual bahan kebutuhan pokok pangan masyarakat, juga minyak tanah dengan melibatkan 4 agen dalam kota Ende dan BUMDes Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende. Peringatan 17 Agustus 2023 yang kebetulan ada 15 agen yang kami hadirkan hari ini dengan 1 BUMN dari Bulog Ende dan juga dari Pegadaian Syariah yang kita libatkan juga supaya ramai. Kemudian untuk minyak tanah ada 4 agen di Ende yang per agennya 4 derung, sehingga 4 agen hari ini jual di hari pertama ada 16 derung. Sedangkan untuk hari yang kedua dari BUMDes Ende Utara untuk minyak tanah sebanyak 1 tangki yang melayani di hari kedua. Lanjut Hidayat mengatakan mengenai harga cukup terjangkau oleh masyarakat karena harga yang dijual di Pasar Murah sesuai harga agen sehingga ada perbedaan harga. Hidayat mengharapkan kegiatan Pasar Murah dapat berjalan dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terkait kegiatan Pasar Murah yang diselenggarakan Pemda Ende mendapat tanggapan positif dari warga kota Ende. Salah seorang pengunjung, Ibu Ari Kristinawati, menyambut baik kegiatan Pasar Murah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Ende karena sangat membantu warga. Senang sih Ome karena sangat terbantu sekali kan, biasanya di luaran lebih mahal toh. Kalau kita beli yang agak banyak, kita bisa ya untung lah Om istilahnya. Selain murah semuanya tuh kalau di luar dengan keadaan yang sudah semakin sulit ya toh Om. Kristinawati mengatakan kegiatan Pasar Murah sangat terbantu karena harganya murah dibanding dengan harga yang jual di pasar. Jika membeli dengan jumlah yang banyak, kita mendapat keuntungan sehingga kegiatan Pasar Murah sangat membantu. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Persiapan menghadapi pemilihan umum serentak yang akan digelar pada 2024 mendatang, Kapolres Ende pimpin apel gelar kendaraan tingkat Polres Ende dalam rangka inventarisasi. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan kami Suimam. Kapolres Ende AKBP Igede Ngurah Joni MSH SIK MH mengatakan kemarin pihaknya sudah melaksanakan supervisi dan rasanya belum maksimal. Untuk itu semua kendaraan dinas perlu dicek agar bisa mengetahui sampai di mana kepedulian personil dalam merawat kendaraannya. Dijelaskan pengecekan kendaraan ini tujuannya supaya semua kendaraan siap untuk digunakan dalam melaksanakan tugas sewaktu-waktu untuk digunakan. Mengecek kesiapan kendaraan yang kita miliki, kendaraan patroli baik roda 2, roda 4 maupun roda 6 termasuk bis dan water cannon. Tujuannya untuk mengecek kesiapan anggota sehingga kendaraan yang ada bisa mendukung memaksimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia melanjutkan, pengecekan ini juga merupakan salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi pemilu serentak di tahun 2024 mendatang guna menunjang para personil dalam melakukan pengawalan maupun pengamanan. Kegiatan ini juga kita khususkan untuk mempersiapkan pengamanan nanti pada saat rangkaian pemilihan umum tahun 2024. Yang rangkaiannya sebentar lagi akan kita laksanakan. Oleh karena itu, saya juga ingin tahu kesiapan anggota, kemudian kendaraan-kendaraan yang lainnya untuk mendukung kegiatan tersebut. Apel gelar kendaraan ini dihadiri oleh Wakal Polres Ende, para Kabak, Kasat, Kasih, para Kapolsek, serta seluruh personil Polres Ende yang menggunakan kendaraan dinas, baik tingkat Polres maupun tingkat Polsek. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.